Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Bu Ana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Bu, saya baik. Ibu sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah, saya juga baik, Bu. Baik Ibu, kemarin Ibu sudah menyampaikan kepada saya bahwasannya hari ini Ibu ingin melaksanakan coaching supervisi akademik ya. Nah, untuk itu hari ini saya sebagai pengamat atau observasi akan mendampingi Ibu melaksanakan coaching tersebut. Oh iya Bu, betul sekali. Memang saya ingin melakukan coach dengan Bapak Kosim. Ya semoga kegiatan kita bisa berjalan dengan baik ya Bu. Oke, baik. Nah Bu Ana, sebelum kegiatan coaching dilaksanakan, saya sebagai supervisor akan menyampaikan beberapa hal kepada Bu Ana ini tentang rubrik penilaian kegiatan coaching supervisi akademik kita hari ini. Pada kegiatan coaching ini, nanti coach dan coachee akan saya amati dan akan saya berikan penilaian terhadap alur percakapan Tirta yang berlangsung pada sesi kali ini. Nah, selanjutnya, apakah pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Ibu itu sudah berbobot atau belum? Dan jangan lupa disesuaikan dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, pertanyaan pertama nih Bu Ana, kompetensi apa nih kira-kira yang ingin Ibu kembangkan? Ya, kalau dalam coaching sendiri kan itu ada 3 kompetensi ya Bu. Kompetensi tentang pemahaman penuh, kesadaran penuh, mendengarkan aktif, dan yang ketiga itu mengajukan pertanyaan yang berbobot. Seperti itu Bu. Oke, baik. Nah, dari ketiga kompetensi tersebut Ibu, yang akan spesifik Ibu kembangkan dalam kegiatan coaching kita kali ini yang mana itu Bu? Kebetulan kalau untuk coaching saya kali ini, saya mengedepankan kompetensi yang pertanyaan berbobot ya Bu. Baik. Pertanyaan selanjutnya Bu Ana, kira-kira indikator ketercapaian dan tujuan pengembangan yang ingin Ibu capai dari coaching tersebut seperti apa ini? Jadi begini, di dalam coaching saya nanti, saya ingin menemukan solusi dari permasalahan yang coaching miliki dan juga langkah-langkah rencana aksi dari permasalahan coaching itu sendiri, seperti itu. Baik Bu Ana, kegiatan pra-observasi kita kali ini saya rasa cukup dan saya persilakan Bu Ana dengan coachingnya untuk melaksanakan kegiatan coaching. Semoga hasilnya nanti sesuai dengan apa yang Ibu harapkan. Ya, baik Ibu, terima kasih. Oke, baik Ibu, terima kasih kembali. Assalamualaikum Pak Kosim, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu Ana. Bu Ana sendiri bagaimana kabarnya hari ini? Ya, alhamdulillah saya juga baik. Ya kita hari ini ada rencana, kita sudah janjian ya Pak ya. Kita mau hari ini kita mau coaching. Katanya Pak Kosim ada yang pengen dibahas nih sama saya. Nah, kira-kira Pak Kosim, menurut Pak Kosim pertemuan kita hari ini tujuannya apa ya Pak ya? Begini Ibu, saya ingin melakukan coaching dengan Ibu terkait dengan rencana saya Ibu di dalam pembelajaran mungkin minggu depan. Saya ingin menerapkan pembelajaran yang baru Bu, yaitu model pembelajaran teaching factory Bu. Oh begitu ya, jadi mengenai model pembelajaran TEFA, Teaching Factory gitu ya Pak ya. Bu, ya. Nah tapi sebelumnya ya, sebelumnya menurut Bapak ukuran keberhasilan pertemuan kita tentang Teaching Factory itu seberapa jauh ya Pak ya? Saya ingin menemukan permasalahan-permasalahan saya hadapi sehingga saya bisa menerapkan model pembelajaran teaching factory di dalam pembelajaran di kelas Ibu. Oh ya, terus kira-kira persiapan Bapak sendiri untuk menerapkan model pembelajaran teaching factory itu seperti apa Pak? Yang harus saya persiapkan itu yang pertama saya harus menyiapkan RPP dengan model pembelajaran teaching factory. Yang kedua saya harus berkonsultasi atau berkomunikasi dengan kepala program keahlian atau dengan rekan guru sejawat berkaitan dengan apakah ada alat dan bahannya. Yang ketiga, saya harus berkonsultasi juga dengan kepala sekolah.
Lalu yang keempat, saya harus berkonsultasi dengan pihak industri, di mana pihak industri ini yang akan memberikan proyek kepada kami, karena model pembelajaran teaching factory ini adalah berkaitan bagaimana siswa mampu membuat suatu produk. Nah, kira-kira itu ini bagus ya. Berarti Bapak sudah punya ini nih rencana-rencana yang banyak nih ya, Betul, sudah bertahap tadi ya, tahap-tahapan rencananya sudah detail. Itu bagus tuh, berarti betul Bu, Bapak baik Bu. sudah punya solusi, rencana apa yang ingin Bapak rencanakan dalam kegiatan di kelas Bapak. Baik Nah, Bu. kira-kira yang menurut Bapak nantinya nih akan menjadi kendala saat Bapak menerapkan model pembelajaran yang tadi Bapak rangkum tadi itu apa Pak kira-kira kendalanya Yang nih? menjadi kendala ini Bu, di dalam hal ketersediaan alat dan bahan yang dibutuhkan Bu. Karena di model pembelajaran ini adalah siswa harus mampu membuat suatu produk. Nah, berkaitan dengan alat dan bahannya itu harus tersedia. Lalu permasalahan yang kedua yang menjadi kendala adalah itu bagaimana nih si industri atau pihak industri itu bisa memberikan proyek kepada kami. Oh ya seperti itu. Nah kalau misalnya apa yang mengharuskan untuk menerapkan itu siapa ya Pak ya? Maksudnya untuk menerapkan model pembelajaran teaching factory itu kira-kira Iya, siapa itu Pak? begini Bu, jadi di SMK ini salah satu tuntutan bahwa siswa ini harus bisa membuat suatu produk. Maka model pembelajaran pun disesuaikan juga, yaitu adalah teaching factory. Jadi tuntutan dari kurikulum inilah yang mengharuskan kami menerapkan daripada model pembelajaran teaching factory. Oh ya, seperti itu ya Pak ya. Jadi memang ini sebuah tuntutan di dalam apa namanya pembelajaran terutama di tingkat SMK ya Pak Betul ya. Ibu, di SMK. Jadi pembelajaran ini memang intinya sangat penting ya seperti itu. Ibu. Nah, terus kira-kira apa nih kemungkinan yang dapat Bapak lakukan ketika menerapkan kalau tadi kan kendalanya ya, kendalanya tadi Bapak sudah Betul. katakan alat dan bahan. Nah, nanti ini ke depannya kalau kemungkinan yang Bapak dapat lakukan saat menerapkan model pembelajaran itu di kelas apa nih, Pak? Begini Ibu, di saya ini kan di kompetensi keahliannya ada namanya kepala programnya Bu. Jadi yang pertama saya harus menyampaikan dulu ini kepada kepala kompetensi keahlian supaya di program kali ini sudah bisa dipersiapkan alat dan bahannya. Yang kedua, Ibu, saya juga nanti ya Ibu harus berkonsultasi lagi dengan pihak industri. Proyek apa sih yang kemungkinan bisa dibuat oleh kami dan atas bimbingan dari industri tersebut sehingga proyek itu atau siswa kami itu bisa mampu membuat suatu produk itu, Bu. Ya, kalau dilihat tadi ya Pak dari dukungan dengan Bapak akan berkonsultasi, berarti kan itu dukungan ya. Kira-kira nih kapan nih kemungkinan ya namanya penerapan ini bisa dilaksanakan Pak? Atau berapa lama gitu? Kebetulan Kira-kira? Ibu minggu depan ini saya sudah masuk ke materi yang baru Bu, yaitu mendesain dan merakit suatu sistem peralatan. Jadi di sini sudah saya akan menerapkan nih model pembelajaran teaching factory ini Bu. Oh ya, seperti itu. Terus untuk menjaga komitmen Bapak nih saat dalam menerapkan model pembelajaran teaching factory tadi, itu kira-kira siapa saja nih Pak yang supaya komitmen Bapak, rencana Bapak berjalan dengan lancar, tapi tetap berkomitmen gitu. Siapa Nah, saja nih Pak? mungkin yang berkaitan dengan ini, pembelajaran ini, yang pertama adalah kepala program keahlian. Yang kedua adalah wakil kepala sekolah bidang akademik. Dan yang ketiga adalah industri sendiri, Bu, yang harus intent mengawasi saya di dalam pembelajaran teaching factory ini. Sehingga nanti produk yang dibuat siswa itu adalah bernilai baik dan laku jual. Kalau untuk komitmen Bapak sendiri gimana? Ya, saya sangat berkomitmen, Bu. Makanya saya itu berusaha membuat atau mendesain ya RPP supaya menjadi RPP yang memang betul adalah model teaching factory. Salut ya Pak ya. Berarti kita memang ya harus merencanakannya dengan baik gitu ya Pak ya. Bapak juga bekerja sama dengan pihak sekolah gitu. Ya, alhamdulillah ya Pak Kosim, kita sudah melakukan kegiatan coaching hari ini. Nah, kira-kira bagaimana nih perasaan Bapak setelah kegiatan coaching hari ini? Alhamdulillah Ibu lega, Ibu pada kegiatan coaching ini saya bisa menemukan masalahnya, lalu dan saya juga bisa menemukan nih solusi dari masalah tersebut. Mudah-mudahan nih nanti
minggu depan saya sudah bisa menerapkan pembelajaran teaching factory, Bu. Ya, alhamdulillah ya Pak. Semoga nanti Alhamdulillah. Bapak bisa menerapkan dengan baik. Dan nanti saya tunggu nih Pak kabarnya. Tadi Bapak bilang sekitar 2 minggu ya Pak ya. Betul. Ya kita bertemu lagi 2 minggu ke depan ya Pak. Baik, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Bu Ana. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Ana? Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik Bu Dewi. Alhamdulillah. Oh ya Bu Ana, alhamdulillah Ibu sudah melakukan kegiatan coaching supervisi akademik. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan mengenai kegiatan coaching kemarin Bu. Nah, untuk pertanyaan yang pertama nih Bu, kemarin pada saat kegiatan coaching tersebut, apa saja kegiatan-kegiatan yang sudah Ibu lakukan untuk mencapai indikator yang sudah Ibu tetapkan sebelumnya? Ya, jadi pada kegiatan coaching ini saya sudah melakukan dengan menggunakan alur percakapan Tirta ya Bu, juga menggunakan rasa. Terus saya sudah coach sudah bisa menyampaikan tujuannya, coach sudah bisa mengidentifikasi dan dia membuat rencana aksi sendiri serta tanggung jawab komitmen untuk rencana aksinya. Jadi alur percakapan itu sudah bisa menggali coach ya, kebetulan kemarin itu Pak Kosim untuk menyampaikan permasalahan dan menemukan solusi dari permasalahannya coach. Oke, baik. Nah, sebagai observer, saya ingin menyampaikan kegiatan coaching yang kemarin sudah Ibu lakukan itu prosesnya sudah berjalan dengan alur Tirta dan Ibu juga sudah berusaha menggali semua informasi yang dimiliki coach sehubungan dengan permasalahan yang beliau hadapi, sehingga pertanyaan-pertanyaan yang berbobot itu yang Ibu lontarkan menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapinya. Ya, betul sekali Bu Sri yang tadi Ibu katakan seperti itu. Oke, pertanyaan selanjutnya nih Bu. Dari kompetensi yang sudah ada, kira-kira kompetensi apa lagi nih Ibu sebagai coach yang ingin Ibu kembangkan pada kegiatan coaching berikutnya? Iya, kalau saya sih ingin memahami lebih jauh lagi tentang alur dari percakapan Tirta itu sendiri ya Bu, supaya kegiatan coaching saya nanti ke depannya itu bisa lebih baik lagi seperti itu Bu. Oke, baik. Baik Ibu, kegiatan observasi pasca coaching sudah selesai. Semoga apa yang kita laksanakan hari ini akan memberikan pengalaman berharga untuk kita dalam melakukan kegiatan coaching berikutnya. Ya, amin. Terima kasih Ibu atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu Neti, seperti apa yang Ibu Neti sampaikan kemarin bahwa Bu Neti akan melakukan coaching supervisi akademik dengan coaching. Sebelum Ibu melakukan coaching, ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan sebagai observer dan diskusikan, terutama tentang rubrik penilaian Bu. Ya, betul. Bagaimana rubrik penilaian Ibu ketika kegiatan coaching dengan coachingnya. Pada kegiatan coaching dan coach akan saya amati dan akan saya berikan penilaian apakah sudah sesuai dengan alur percakapan Tirta. Bagaimana Bu Neti sebagai coach memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coach dan bagaimana coach bisa merespon pertanyaan dari coachnya. Jangan lupa disesuaikan dengan prinsip coaching yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Pertanyaan pertama yang saya sampaikan pada Bu Neti adalah kompetensi apa nih yang ingin Bu Neti kembangkan pada saat coaching? Kompetensi yang ingin dikembangkan adalah yang pertama adalah kehadiran penuh, kemudian menjadi pendengar aktif dan berikan pertanyaan yang berbobot, Pak. Oke, dari 3 kompetensi yang ingin Ibu kembangkan tadi, kompetensi yang mana sih yang secara lebih spesifik yang Ibu kembangkan? Yang ingin saya kembangkan adalah bagaimana sebagai coach memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coach. Oke. Nah, dari yang tadi Bu, yang kompetensi coaching yang Ibu kembangkan, indikator apa sih yang ingin Ibu kembangkan? Indikator yang ingin saya kembangkan adalah bagaimana saya bisa mengarahkan Bu Sri Dewi untuk mendapatkan solusi dari permasalahannya yang dihadapi saat ini. Kemudian yang kedua ialah memunculkan ide-ide baru.
Oke, baik Bu Neti. Kegiatan pra-observasi ini kita cukupkan sampai di sini dulu dan untuk selanjutnya Bu Neti silakan melakukan coaching dan saya sebagai observer akan mengamati bagaimana kegiatan coaching yang Ibu lakukan. Terima kasih Pak. Sama Bu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Sri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Neti. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Kabar Bu Neti sendiri bagaimana hari ini? Hari ini saya senang sekali ya karena kemarin kan Bu Sri sempat menghubungi saya katanya ingin bertemu nih. Tuh. Ya. Nah, jadi saya penasaran kira-kira tujuan pertemuan kita hari ini apa ya, Bu ya? Oke, begini Bu Neti, sebenarnya saya sedang menghadapi permasalahan nih Bu nih. Kebetulan permasalahannya itu berhubungan dengan teman sejawat saya sendiri. Nah, adapun permasalahan itu tentang kehadiran beliau yang dikatakan minim Bu. Jadi beliau itu jarang sekali datang ke sekolah, hadir di kelas sehingga itu mengakibatkan ada permasalahan gesekan antara guru dengan orang tua, begitu Bu. Itu yang ingin saya bicarakan dengan Bu Neti saat ini. Jadi permasalahan kedisiplinan ya, Bu ya. Iya. Nah, kira-kira nih menurut Bu Sri apa penyebabnya? Kemarin sudah sempat saya identifikasi nih ya Bu ya. Adapun permasalahan yang beliau hadapi sehingga beliau sampai bertindak dan melakukan hal demikian, itu beliau ternyata mempunyai kesibukan di luar Bu. Jadi selain beliau kesibukan di luar, beliau juga mempunyai instansi yang betul-betul beliau itu kelola sendiri. Jadi akhirnya beliau ya sepertinya memanage waktu itu belum bisa Ibu. Oke, tadi yang disampaikan oleh Bu Sri Dewi bahwa teman Bu Dewi ini kurang memanage waktunya gitu ya? Iya, betul, Iya. Bu. Nah, kalau menurut Bu Sri kira-kira nih untuk memecahkan masalah kurangnya rekan sejawat Ibu ini memanage waktu apa ya? Ya itu tadi Bu, seperti yang sudah saya sampaikan tadi. Karena banyaknya kegiatan beliau di luar, ya seperti beliau punya instansi sendiri, beliau juga ada kegiatan selain di instansinya itu. Nah, sementara di sekolah juga beliau juga harus melakukan aktivitas mengajar anak-anak. Sehingga karena kebanyakan kegiatan di luar dan di sekolah, jadi beliau itu nggak bisa benar-benar memanage waktu itu, mana waktu yang harus di sini, di sana gitu. Jadi belum bisa termanage dengan baik gitu Bu. Terus sejauh ini yang menurut Bu Sri Dewi yang harus dilakukan apa ya? Kemarin Bu, saya sudah sempat berpikir dan sudah sempat melakukan kolaborasi dengan teman-teman juga. Rencananya ingin saya menyampaikan langsung ke beliau. Mungkin memang bahasanya harus ditata dengan apik ya Bu ya. Beliau kebetulan orang tua. Nah, jadi mau tidak mau karena saya ibaratnya masih di bawah beliau umurnya, saya harus betul-betul menjaga perasaan beliau sehingga bahasa yang saya keluarkan itu tidak menyinggung perasaan beliau gitu Bu. Nah, itu salah satunya. Jadi kalaupun nanti setelah saya sampaikan ke beliau, beliau juga masih belum bisa mengkondisikan, mau tidak mau rencana ini nih Bu, saya mau langsung berkomunikasi dengan pihak sekolah Bu. Mungkin kalau di SD saya pihak yang memegang kekuasaan penuh di sekolah itu ya kepala sekolah gitu. Rencana seperti itu sih Bu. Oke, sejauh ini ya Bu Sri ya, menurut Bu Sri nih, kira-kira yang dilakukan Bu Sri ke depannya nanti itu kira-kira efektif nggak ya? Kalau ditanya efektif apa tidaknya mungkin ya Bu ya. Saya baru rencana ingin mencoba nih Bu. Kalau kemarin teman saya sudah mencoba, cuman kurang efektif. Karena mungkin ya bisa jadi bahasa yang disampaikan langsung ke beliau itu tidak mengenai sasaran. Nah, tapi kalau untuk langsung ke kepala sekolah itu belum. Makanya rencana itu strategi yang akan saya sampaikan itu ke arah sana gitu Ibu. Gitu. Ya, ini Bu Sri udah luar biasa ini ya,
sudah bisa mengidentifikasi masalah, kemudian sudah memunculkan solusi, ya kan? Terima Walaupun kasih. mungkin solusi yang pernah dilakukan belum begitu berhasil dan Iya, ya, Ibu. dan kemudian Ibu mencoba untuk menggunakan strategi, gitu kan ya? Betul. Ya, harapannya Ibu nih dengan strategi yang akan Bu Sri lakukan ke depannya, bagaimana? Harapan saya nih Bu, Mm-mm. kalau sekiranya nanti apa yang sudah saya lakukan tadi sudah terrealisasi, Mm-mm. nah itu yang tadinya teman sejawat saya tadi biasanya datangnya cuman 2 kali dalam sebulan, Mm-mm. berharapnya itu nanti ya paling tidak dalam sebulan itu bisa datang 7 apa 8 kali lah gitu ya Oh, Bu ya. gitu ya. Jadi Mm-mm. meskipun tidak signifikan Mm-mm. perubahannya tapi setidaknya ada lah ya ke Gitu. arah sananya Oh, gitu. gitu. Ya itu harapan saya sih Iya. Bu. Kalau kita coba kalau misalnya nih, kalau di level gitu ya, atau rentang antara 1 sampai 10 nih harapan Bu Sri nih terhadap teman rekan sejawat ini dalam perubahan perilaku ya, itu berapa nih Bu? Yang tadinya 5 saya 5? berharap sih ya Bu ya sampai naik 8 lah ya. Kan? Meskipun tidak Mm-mm. ideal tapi Iya. setidaknya kalau bisa di angka 8 Di angka gitu Bu. 8 itu Iya betul. harapan Ibu ya? Betul Iya, Ibu. semoga bisa terwujud ya Bu ya. Nah, Amin. untuk kedepannya nih, kira-kira nih, pasti kan punya apa namanya ya, rencana gitu ya, rencana kedepannya nih kira-kira Bu Sri ini butuh waktu berapa lama sih untuk mewujudkan strategi atau rencana ke depan ini? Oke. Kalau mengingat ini dampaknya sangat urgent ya Bu ya. Mm-mm. Itu saya berharap dalam jangka waktu seminggu sampai 2 minggu itu semuanya sudah Seminggu. bisa saya realisasikan gitu Ibu. Mm-mm. Supaya permasalahan-permasalahan yang timbul akibat adanya permasalahan dari teman sejawat saya ini itu bisa Mm-mm. dilaksanakan dan diselesaikan secepat mungkin gitu Ibu. Cepat mungkin ya. Jadi rencana aksi Ibu adalah antara 1 sampai 2 minggu ya. Oke siap Ibu. Iya. Untuk dukungan nih Bu, kira-kira siapa saja sih yang yang bisa mendukung komitmen Ibu untuk melaksanakan rencana tersebut? Kalau untuk berbicara yang mendukung saya itu Mm-mm. rata-rata semua guru ikut andil gitu. Mm-mm. Ikut andil bagaimana caranya ini supaya diselesaikan gitu Bu. Mm-mm. Mau nggak mau dengan adanya motivasi tersebut, Mm-mm. saya termotivasi untuk menyelesaikan secepat mungkin ini Bu. Karena ini Mm-mm. benar-benar ujian banget dan sangat mempengaruhi kinerja sekolah gitu Ibu. Ya, Gitu. seperti itu ya Bu ya. Iya. Iya. Oke, kalau begitu Ibu sudah punya strategi, sudah punya rencana, kemudian juga sudah mendapatkan dukungan dari rekan-rekan sejawat di lingkungan sekolah Ibu. Ya, semoga untuk kedepannya bisa berjalan dengan semuanya Ibu ya. Oke siap Mm-mm. Ibu. Terima kasih Ibu. Mm-mm. Alhamdulillah dengan bercerita dengan Bu Neti saya bisa Mm-mm. menjadi lega. Saya juga bisa menemukan solusi Mm-mm. yang insya Allah nanti akan saya realisasikan dalam waktu dekat ini ya Bu ya. Ya. Terima kasih sekali lagi Ibu. Sama-sama Bu Sri Dewi, semoga dengan coaching hari ini semua permasalahan bisa diselesaikan dan ini menjadi pembelajaran juga buat saya. Terima kasih atas waktunya Bu. Sama-sama Ibu. Assalamualaikum Ibu. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Neti. Apa kabarnya hari ini Bu Neti? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik Pak Qasim. Kabar baik juga Bu, saya Bu. Alhamdulillah hari ini Bu. Alhamdulillah Ibu Neti sudah melakukan kegiatan coaching dengan Bu Sri Dewi Bu ya. Iya. Nah, bagaimana nih Ibu setelah melakukan coaching? Apakah kompetensi Ibu sebagai coach sudah tersampaikan pada kegiatan coaching itu Bu? Alhamdulillah Pak, pada kegiatan coaching yang saya lakukan, saya sudah melakukan sesuai dengan alur Tirta dan tiga kompetensi yang dikembangkan juga sudah saya lakukan. Baik Bu Neti, sebagai observer saya menyampaikan kegiatan coaching sudah berjalan baik Ibu dan sudah mengikuti alur percakapan kita. Ibu sebagai coach sudah bisa menggali permasalahan yang dihadapi oleh coach dan sudah coach sendiri sudah bisa menemukan permasalahannya dan bisa menemukan langkah-langkah bagaimana penyelesaian dari permasalahan tersebut. Baik Bu Neti, pertanyaan selanjutnya adalah kompetensi apa lagi nih yang ingin Ibu kembangkan berkaitan dengan kegiatan coaching yang sudah dilakukan? Kompetensi yang ingin lebih saya dalami lagi adalah bagaimana saya bisa membuat alur percakapan Tirta dengan lebih baik lagi. Kemudian saat memberikan pertanyaan berbobot juga Pak.
Baik Ibu, kegiatan observasi sudah selesai kami lakukan dan alhamdulillah kegiatan kami sudah berjalan baik. Semoga nanti ke depannya Ibu sebagai coach bisa melakukan coaching lebih baik lagi. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas waktunya Pak Kosim ya. Sama-sama Bu Neti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Sri. Bagaimana kabarnya, Bu Sri? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kabar saya baik Bapak. Kabar Bapak bagaimana? Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah. Seperti yang telah Bu Sri sampaikan ke saya, bahwa Ibu itu kan akan melakukan kegiatan supervisi akademik, Bu ya. Iya betul Dan Bapak. saya akan menjadi pengamat atau observer, Bu. Baik Bapak, semoga kegiatan nanti bisa berjalan dengan lancar ya Pak ya. Betul. Sebelum Bu Sri melakukan kegiatan coaching, saya sebagai supervisor atau observer akan menyampaikan dan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kegiatan coaching yang nanti akan Bu Sri lakukan. Nah, pada kegiatan coaching, coach dan coach itu akan saya amati dan akan saya berikan penilaian. Baik. Apakah pada kegiatan coaching itu sudah sesuai dengan alur percakapan kita? Kemudian bagaimana Bu Sri sebagai coach di sini memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coach ya Bu ya, dan bagaimana si coach itu merespon pertanyaan dari coach. Jangan lupa disesuaikan dengan prinsip coaching ya Bu ya, yaitu mulai dari kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan Baik potensi. Bapak. Nah, pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan nih ke Bu Sri. Kompetensi apa nih yang akan Bu Sri kembangkan ketika coaching nanti? Untuk kompetensi yang akan saya kembangkan kali ini ya Pak itu ada 3 ya Pak ya. Mm-mm. Yang pertama itu kehadiran penuh, Heeh. yang kedua mendengarkan aktif, Mm-mm. dan untuk yang ketiga yaitu membuat pertanyaan yang berbobot. Ya, pertanyaan kedua nih Bu, yang akan saya tanyakan ke Bu Sri ya. Kompetensi mana yang akan Ibu kembangkan Ibu secara spesifik untuk diobservasi nanti oleh Bu Sri? Untuk pertanyaan yang paling ingin saya kembangkan di sini yaitu membuat atau mengajukan pertanyaan yang berbobot ya Pak ya. Mm-mm. Karena saya pikir dengan mengajukan pertanyaan yang berbobot itu saya akan bisa menggali semua informasi Mm-mm. berhubungan dengan masalah yang dihadapi oleh coach gitu Pak. Ya, baik Bu Sri, pertanyaan ketiga itu yang akan saya tanyakan ke Bu Sri, indikator ketercapaian Mm-mm. Ibu ya. Jadi indikator ketercapaian dan tujuan pengembangan yang Bu Sri ingin capai itu seperti apa Bu? Indikator yang ingin saya capai itu Pak, jadi pada saat kegiatan coaching nanti itu saya Mm-mm. menginginkan coach itu bisa menemukan solusi Pak. Jadi Mm-mm. menemukan solusi-solusi yang bisa beliau lakukan atau realisasikan untuk menghadapi permasalahan yang dihadapi. Nah, selain itu saya juga menginginkan coach itu memiliki ide-ide baru gitu Mm-mm. untuk mengembangkan dirinya gitu Pak. Oke. Baik Bu Sri, kegiatan praobservasi kita itu dirasa cukup ya Bu ya. Dan nanti dipersilakan Bu Sri untuk melakukan coaching dan saya akan melakukan pengamatan nih ya Bu ya. Baik Bapak. Atau mengobservasi kegiatan coaching Bu Sri dengan coaching ya Bu ya. Baik, semoga nanti bisa berjalan dengan lancar ya Pak ya. Amin. Mohon doanya Pak. Ya. Oke, baik. Terima kasih ya Pak ya. Ya, sama-sama Bu. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Neti. Apa kabarnya hari ini Bu? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik, Bu Sri. Alhamdulillah kalau sehat ya Bu ya. Begini Bu, kemarin saya sempat mendengar Ibu mengutarakan keinginan untuk mengadakan diskusi dengan saya hari ini ya Bu ya. Nah, kira-kira topik menarik apa nih Bu hari ini yang akan kita diskusikan Bu? Sebenarnya itu Bu Sri, saya tuh ada masalah ya. Mm-mm. Dengan kita bertemu, mudah-mudahan nanti ada solusi untuk permasalahan yang saya hadapi Bu.
Oke, mudah-mudahan diskusi kita kali ini bisa menghasilkan sebuah solusi yang tepat ya Bu ya. Dan bisa masalah yang Ibu hadapi terselesaikan dengan baik. Nah, kalau boleh saya tahu, kira-kira permasalahan apa yang sedang Ibu hadapi ya kali ini? Gini Bu, sebenarnya di kelas saya ini Mm-mm. akhir-akhir ini semangat belajar murid saya ini menurun Bu, terutama saat pembelajaran matematika gitu. Dan berkurangnya semangat itu saya lihat saat di dalam kelas itu anak-anak kurang aktif, Mm-mm. kemudian beberapa anak juga tidur di dalam kelas, bahkan Oke. melamun seperti itu. Dan yang bikin saya berpikir bahwa kelas saya ada masalah juga itu karena saat saya memberikan tugas itu hanya 60% saja yang mengumpulkan Bu. Oke, baik. Berarti permasalahan yang Bu Neti hadapi kali ini itu berhubungan dengan antusias atau semangat siswa dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Betulkah begitu Ibu? Betul Bu Sri. Oke, baik. Nah, kira-kira nih Bu, menurut pandangan Ibu, sejauh ini penyebab hal itu terjadi apa kira-kira Ibu? Kalau menurut saya ya Bu ya, yang saya ingat-ingat yang pertama sepertinya Mm-mm. murid-murid saya ini kurang suka dengan pelajaran matematika karena mungkin dianggap susah kali ya Bu ya, Mm-mm. dianggap susah, Mm-mm. kemudian ada yang menganggap kurang penting seperti itu Bu. Kemudian Oke. juga mungkin dari cara saya Mm-mm. mengajar yang kurang kurang kreatif gitu kali ya. Jadi anak-anak jadi bosan gitu karena saya hanya menggunakan satu metode saja dengan ceramah begitu Bu. Oke, berarti Bu Neti udah luar biasa itu Ibu. Karena Bu Neti sudah bisa nih mengidentifikasi masalah yang berkembang di anak nih. Nah, dari yang Bu Neti sampaikan tadi, ternyata itu anak kurang antusias ya Bu ya. Iya. Kurang semangat dalam mengikuti pembelajaran dikarenakan anak kurang menyukai pelajaran matematika. Apakah betul begitu Ibu? Betul Bu. Oke. Nah, kegiatan-kegiatan yang pernah Ibu lakukan atau yang pernah Ibu ikuti, misalnya workshop atau seminar atau apa, yang berhubungan dengan antusias atau semangat belajar siswa mungkin ada Bu, sehingga bisa kita mengambil solusi ke sana gitu. Memang sih Bu, saya beberapa waktu yang lalu ya pernah mengikuti workshop ya atau pelatihan yang berkaitan dengan inovasi pembelajaran Bu. Jadi di situ kami belajar bagaimana sih menciptakan atau membuat media pembelajaran yang menarik. Oke. Nah, berarti tadi salah satunya Ibu sudah mengikuti kegiatan workshop yang berhubungan dengan peningkatan kreativitas dalam membuat media pembelajaran ya Bu ya. Betul Bu. Nah, kira-kira itu sudah ada perubahan belum Bu pada saat Ibu melaksanakan pelaksanaan media pembelajaran itu diaplikasikan di sekolah gitu Bu? Sejauh ini sih Bu, saya belum maksimal ya untuk membuat inovasi pembelajaran yang berkaitan dengan membuat media pembelajaran sesuai ya, misalnya untuk pembelajaran matematika ini sejauh ini memang belum ya Bu ya, belum terlalu maksimal gitu. Oke, nah kalau kita bicara rentang nih Bu, rentang 1 sampai 10, nah kondisi ideal itu kan berada di 10 ya Bu. Nah, saat ini kondisi di kelas Ibu itu rentangnya berada pada rentang berapa itu Bu? Kalau berkaitan dengan antusias anak itu sekitar 5 Ibu. Jadi masih kurang lah. Oke, tapi berarti Ibu sudah punya solusi nih ya Bu ya? Setelah berbicara sejauh ini sih insya Allah ada sih Bu solusi yang bisa saya gunakan. Tadi solusi yang Ibu sampaikan tadi kira-kira akan Ibu laksanakan kapan Ibu? Untuk solusinya sih yang saya akan laksanakan yang pertama adalah saya akan merancang ya atau membuat media pembelajaran, kemudian juga saya ingin melibatkan rekan sejawat dan orang tua murid juga. Kemudian saya ingin mengajak anak itu belajar di luar kelas. Jadi misalnya mereka bermain sambil belajar menggunakan games gitu Bu. Jadi tidak fokus di dalam kelas. Mungkin itu yang saya pikir itu tidak akan membosankan bagi anak gitu. Karena kan pelajaran matematika kan mereka menganggapnya sudah sulit Ibu ya.
Jadi dengan kita mencoba untuk memberikan pembelajaran yang menarik, insya Allah semangat belajar anak itu semakin meningkat seperti itu, Bu. Oke, baik. Sedangkan rencananya nih, Bu ya, rencananya sih saya karena ini sangat urgent, mungkin sekitar 2 minggu lagi deh saya akan mencoba menerapkan strategi yang akan saya lakukan. Oke, baik Ibu. Mm. Jadi setelah tadi Ibu menjabarkan solusi yang akan Ibu ambil dan kapan akan direalisasikan, kira-kira bagaimana perasaan Ibu setelah kita berbincang dari awal sampai saat ini nih? Apakah sudah terjawab permasalahan-permasalahan yang Ibu ajukan tadi atau bagaimana? Alhamdulillah Bu, sudah lega ya, sudah tergambar apa yang akan saya lakukan 2 minggu ke depan ini, Bu. Oke, baik. Semoga apa yang sudah Ibu susun dengan rapi tadi bisa direalisasikan dengan baik dan menghasilkan sesuai yang Ibu inginkan. Nah, kita ketemu berarti 2 minggu berikutnya ya Bu ya. Ya Ibu. Nah, semoga nanti hasilnya bisa kita tindak lanjuti, apa-apa yang masih kurang, tapi semoganya lagi tidak ada yang kurang ya Bu ya. Insya Semoga Allah, Ibu. semuanya berjalan dengan baik. Terima kasih Bu Neti atas waktunya. Tetap semangat untuk kemajuan pendidikan Indonesia. Terima kasih Ibu atas waktunya Sama-sama. juga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Sri. Bagaimana kabarnya, Bu Sri? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kabar saya baik Pak. Bagaimana dengan kabar Bapak sendiri? Alhamdulillah, Bu Sri, kabar saya baik. Dan Bu Sri, alhamdulillah ya sudah melakukan kegiatan coaching. Saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan Ibu. Pertama, apa saja yang sudah dilakukan oleh Bu Sri pada kegiatan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Oke, pada kegiatan coaching yang sudah saya lakukan, alhamdulillah saya sudah melaksanakan percakapan dengan alur tirta. Jadi menyampaikan tujuan, mengidentifikasi rencana aksi, serta adanya tanggung jawab. Nah, sehingga alur percakapan tersebut saya bisa menggali semua informasi yang dimiliki coaching untuk menyampaikan permasalahan-permasalahan yang sedang dihadapinya saat ini gitu Pak. Baik Bu Sri, sebagai observer itu saya menyampaikan kegiatan coaching sudah berjalan dengan baik ya Bu ya. Alhamdulillah baik Pak. Dan prosesnya juga sudah berjalan sesuai dengan alur percakapan kita. Iya. Dan juga Bu Sri juga sudah berusaha menggali informasi dari Koci ya dengan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Alhamdulillah. Sehingga Koci bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Kemudian pertanyaan selanjutnya nih Bu, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berkaitan dengan kegiatan coaching yang sudah dilakukan? Kalau berbicara tentang kompetensi yang ingin saya kembangkan di lain kegiatan coaching itu saya ingin ini Pak, mengembangkan kompetensi saya dalam memahami alur percakapan tirta itu sendiri Bapak. Karena dengan saya memahami alur percakapan tirta itu, jadi kegiatan coaching itu bisa berjalan dengan sistematis gitu. Ya, baik Bu Sri, kegiatan observasi sudah selesai Bu ya, dan berjalan dengan baik dan semoga kita bisa melaksanakan kegiatan observasi dan coaching berikutnya yang lebih baik lagi. Demikian mungkin Bu Sri ya. Oke, terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.